Terkadang banyak kebenaran. Terkadang, banyak kebenaran itu diletakkan di tempat yang Anda tidak sukai. Mas, Anda diminta pergi dari kantor tersebut? Kok bisa? Anda kan pemegang saham, Anda kan pendiri dan Anda kan komisaris? Ini pertanyaan beruntun dari seorang teman yang selalu menyempatkan hadir jika lewat dekat kantor saya. Peristiwa ini sebenarnya sudah lama, namun ketika sedang sarapan pagi membuka email saya mendapatkan pesan panjang tertulis dalam email saya tentang sebuah rencana bisnis darinya. Pikiran saya bukan ke proposal itu namun teringat dia mengajak pertemuan makan siang yang dengan kepo-nya sebenarnya dia ingin menanyakan apa yang terjadi kenapa saya diusir dengan tidak hormat dari kantor saya sendiri. Benar dalam 25 tahun saya menjalankan kehidupan berbisnis mulai dari bekerja dengan perusahaan kecil, lalu berganti ke perusahaan besar dengan banyaknya anak tangga menuju puncak, hingga ke perusahaan besar namun isinya keluarga, lalu ke perusahaan yang banyak intrik dan jurus kodok dilakukan sikut sana, injek sini, sehingga memutuskan berwirausaha, dari yang pegawainya sedikit, lalu membentuk yang lain, yang labor intensif di mana banyak pegawai. Lalu dari jenis usaha yang padat modal, 24 jam bekerja, dan banyak lagi ragamnya. Ada hal yang juga menjadi pertimbangan adalah ada yang saham mayoritas dan ada yang kepemiliknya minoritas. Ada yang saham minoritas namun eksekutif manajemen dipegang sehingga berdaulat, ada yang saham mayoritas namun tidak memegang kendali operasional, 100% profesional apalagi termasuk bidang yang saya tidak paham banget. Lebih baik profesional yang pegang, juga ada macam-macam bidang komposisi lainnya. Dari puluhan usaha yang saya bangun, beragam bidang dan beragam pengelolaannya. Walau sebagai pendiri, dikala saham minoritas dan tidak memegang manajemen inilah yang kejadian seperti di atas. Entah mengapa stakeholder memutuskan saya tidak mendapat ruangan kerja lagi di tempat tersebut. Suatu hari selagi dalam perjalanan dinas yang saya kerjakan dengan terpaksa karena manajemen sibuk dan ada kunjungan dari calon lender, pemberi kredit tidak ada yang menemani ke lapangan sehingga saya pun terpaksa berangkat. Kalau tidak salah hari itu hari Jumat. Jarak proyek tidak terlalu jauh dari Jakarta sehingga bisa berangkat pagi pulang sore. Saya pun menyetujui menemani para lender dan banker tersebut. Toh yang datang adalah mereka yang berada dalam jajaran pengambilan keputusan. Ada hal yang juga menjadi pertimbangan adalah ada yang saham mayoritas dan ada yang kepemiliknya minoritas. Pasti saya setuju, 6-7 jam bersama penyandang dana adalah sebuah kehormatan. Saya sebenarnya mau nanya 3 direksi kok mendadak sibuk semua, maka saya komisaris satu-satunya yang bisa dihandalkan saat itu. Dan disinilah hari yang menurut saya aneh karena sekretaris komisaris utama perusahaan tersebut menelpon saya dalam perjalanan pulang dan berkata, "Pak Wuyek, Bapak kapan bisa mengosongkan ruangan Bapak?" Saya tidak terkejut mendengar kalimat tersebut, namun saya hanya tidak suka sifat ketidakjantanan organisasi ini. "Bisa Senin kosong Pak, soalnya mau dipakai direksi baru." Kalimat tersebut keluar beruntun melanjutkan kalimat di awal tadi. Saya berpikir sejenak dan tanpa merubah nada dasar intonasi saya berkata, 1 minggu deh kira-kira. Saya menjawab, "Oke Pak, 1 minggu ya, Senin depannya lagi." Lalu setengah iseng karena ingin tahu saya bertanya, apakah ada ruang di belakang saya bisa pindahkan kantor saya. Yang dijawab oleh sekretaris tersebut, tidak ada ruangan untuk Bapak di sini. Asyik, dalam hati saya. Sebuah hal yang bagi banyak orang pasti tersinggung berat namun saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak marah, saya tidak kesal. Walau saya dalam hati berkata, ini gila kali ya perusahaan ini. Data dari mana dan apa isi kepala bos atau orang yang memerintahkan saya keluar ruang namun tidak mengatakan langsung atau pakai surat hanya menyuruh sekretarisnya dan saya bahkan berpikir ini akal-akalan segelitir orang yang enggak suka saya untuk mengeluarkan saya dari kantor tersebut sehingga memberikan masukan berdasar like and dislike. Apa yang mau saya ceritakan di sini bukan curhat pastinya hehehe, sebenarnya begini. Perlu diingat ini adalah peristiwa beberapa tahun yang lalu, sudah lewat namun saya mencoba membuat pemahaman kepada sahabat tentang perlunya mempertahankan pemikiran netral, atau berpikir netral. Bayangkan, Anda berdua memulai bisnis. Anda menggunakan kekuatan nama besar mitra Anda sebagai corporate garante. Anda hanya memberikan expertise saja, Anda dapat 20% kepemilikan. Anda lalu menjadi orang nomor 1. Saya berpikir sejenak dan tanpa merubah nada dasar intonasi saya berkata, 1 minggu deh kira-kira.
Dia meletakkan 3 orangnya di bagian keuangan dan operasional. Dalam 2 tahun aset naik 5 kali lipat dari pinjaman. Lalu dalam sebuah rencana bisnis saya perlu penambahan pinjaman di mana saya yakin bahwa pinjaman double 2 kali lipat namun aset akan naik 10 kali lipat. Lalu partner saya memanggil beberapa profesional yang menurutnya mengerti bidang yang saya kerjakan. Saran mereka ternyata didengar mitra saya. Pilihannya, tidak menambah pinjaman. Saya kalah suara, saya beda pendapat, saya memilih saya mundur dari CEO. Jadi komisaris. 2 bulan kemudian peristiwa, pengusiran, terjadi seperti di atas. Itu adalah ringkas ceritanya. Bagi banyak orang pasti akan ngamuk jika Anda dibeginikan. Merasa tidak dihargai, merasa dikhianati. Merasa dihina. Diusir. Tapi saya biasa aja tuh. Tidak kesel, tidak marah. Pindah, ya pindah saja. Saya memiliki beberapa kantor yang saya bisa jadikan base camp saya itu mungkin satu alasan, namun alasan yang paling kuat adalah, saya merasa, orang-orang sekitar di perusahaan ini memang, ngabot-ngaboti, dalam bahasa kampung saya dulu, terjemahan bebasnya, berat-berati. Membenani saya. Begini sederhananya, jika seseorang akan mentas, terbang, akan lebih ringan kalau beban itu ditinggalkan, atau dikurangi. Sulit Anda akan cepat melesat kalau beban Anda berat. Jika orang di sekeliling Anda memberatkan Anda, kehidupan itu ajaib, Allah itu ajaib. Ada saja cara kehidupan melakukannya, Anda dengan sadar melepaskan diri, atau keadaan membuat Anda melepaskan diri. Dalam posisi saya, alam yang membuat saya terlepas. Jadi semua kejadian tidak ada yang tidak direncanakan. Sesungguhnya saya sendiri yang memintanya, hanya datangnya saja tidak seperti yang kita inginkan. Jadi semua kejadian yang menurut kita menyebalkan dan membuat marah, adalah hanya, the harder stone to make your knife sharp. Hanya batu keras yang membuat pisau Anda menjadi tajam. Janganlah lama-lama menganalisa peristiwa yang sudah terjadi, jangan bertanya mengapa peristiwa terjadi, namun lebih baik mengerjakan sesuatu yang membuat kebaikan sekarang dan masa akan datang. Kemarahan merusak suasana hati, kecewa sebentar, sebel sebentar itu manusiawi. Intinya, jangan lama-lama berada di tempat yang tidak menyenangkan hati. May PAC be upon us. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.